sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Semuanya sehat? Ya, Loso berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan sukacita. Hari ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk kembali bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Sekalipun hari ini kita ibadahnya masih via online lewat YouTube. Tapi Loso berharap kita semua boleh tetap sukacita, karena kita semua mau sama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Kita mau menyanyikan pujian, kita mau doa sama-sama, kita juga nanti mau sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Saat ini Loso ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian, Happy Ya Ya Ya. Adik-adik, Loso ajak kita semua untuk kembali menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan lebih sukacita. Tapi kita mau sama-sama menyanyikan pujian ini langsung dengan satu pujian lagi, yaitu Matahari Bersinar Terang. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang esa, untuk memuji nama Tuhan yang esa, untuk memuji nama Tuhan yang esa, untuk memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, langsung ngajak kita semua untuk lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta Tuhan tolong kita supaya kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena hari ini Bapa kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapa, sebelum kami lebih lanjut lagi mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini, kami mohon Bapa kiranya menolong kami supaya kami boleh bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, supaya kami boleh berdoa dengan sungguh-sungguh dan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan baik. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dari awal hingga berakhir nanti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, semuanya Loso persilakan untuk kembali duduk. Sekarang Loso mau kembali mengajak kita untuk sama-sama memuji Tuhan lagi. Kita mau memuji Tuhan selalu di sepanjang kehidupan kita, karena kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Kita sama-sama nyanyikan satu pujian memuji Tuhan selalu.
mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Oke, adik-adik semuanya masih semangat puji Tuhan? Masih kuat berdiri lagi ya? Terus saja kita semua untuk bangkit berdiri. Sekarang kita mau menyanyikan lagu ini. Tapi kalau semau kita nyanyinya itu, semakin kita mengulangi lagu ini, kita nyanyinya semakin cepat. Oke? Kita kembali nyanyikan pujian ini, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Oke, adik-adik, habis nafas, Lause juga hampir. Jadi, Lause persilakan semuanya untuk kembali duduk. Ya, kita bersyukur bahwa dalam kehidupan kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause kita. Sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan satu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke adik-adik, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Susan. Shalom, selamat pagi. Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terus aja kita mari berdoa.
Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang sukacita, telinga yang dengar-dengaran, agar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, selesai ajak kita, ambil Alkitab kita. Adik-adik udah siap Alkitabnya semua? Iya. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15, sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya ulang sekali lagi ya. Kejadian 50, ayatnya yang ke-15, sampai dengan ayatnya yang ke-21. Semua perhatikan Alkitabnya, lalu saya bacakan ya. Yusuf menyuburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, firman Tuhan kita telah dibaca ya. Nah, adik-adik, sebelum saya melanjutkan cerita kita pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali ya, cerita kita pada pagi hari ini juga masih tentang siapa? Bapak Yusuf. Benar sekali ya. Nah, saya ingin mengingatkan kita kembali, siapa itu Bapak Yusuf? Adik-adik di rumah masih ingat siapa itu Bapak Yusuf? Iya, ada yang ingat dan juga ada yang pasti sudah lupa ya. Saya ingatkan kembali kepada kita. Nah, Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Ya. Nama Bapak Yusuf adalah Bapak Yakub. Nah, Bapak Yusuf ini dia memiliki berapa saudara? 11 saudara laki-laki ya. Jadi Yusuf adalah anak yang ke-11. Ada bisa dilihat di sini ya. Iya. Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki. Nah, dan Yusuf juga adalah anak emas ya. Anak emas itu anak kesayangannya Bapak Yakub. Nah, ya. Nah, sehingga dia menjadi anak kesayangan, itu membuat saudara-saudaranya Yusuf menjadi tidak senang ya, tidak senang sama Yusuf. Mereka menjadi iri. Ditambah lagi, Yusuf ini tidak pernah disuruh untuk
bekerja sama papanya ya. Tidak pernah disuruh untuk pergi ke ladang untuk mengembalakan domba. Sedangkan saudara-saudaranya Yusuf ini semuanya bekerja ya. Suatu hari Yusuf bermimpi ya. Dia bermimpi ya. Tentang ini ada gambar, ada bulan, bintang yang mengitarinya ya. Iya. Nah, Yusuf menceritakan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya dan juga kepada bapaknya ya. Dia mengatakan bahwa seolah-olah dia menjadi yang paling tertua, paling tertinggi. Dia harus dihormati ya. Tentu saja saudara-saudaranya Yusuf ini menjadi marah ya. Begitu pula juga dengan bapaknya ya. Mereka menjadi marah kepada Yusuf ya. Mereka menjadi tambah benci. Menjadi tambah benci sama Yusuf. Jadi, suatu ketika mereka berencana untuk membunuh Yusuf ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, Yusuf pergi ke ladang ya, adik-adik ya. Nah, di sana saudara-saudaranya Yusuf melihat Yusuf, mereka mulai merencanakan hal-hal yang jahat, hal yang tidak baik, hal yang buruk dengan merencanakan membunuh Yusuf. Mereka berencana untuk apa ini adik-adik? Berencana untuk memasukkannya ke dalam sumur. Nah, tetapi salah seorang saudaranya Yusuf yang bernama Ruben ini tidak setuju sama kakak-kakaknya ya, sama saudara-saudaranya yang lain. Bagaimana kalau kita jangan membunuh Yusuf? Ya, akhirnya saudara-saudaranya mendengarkan dan tahu apa yang terjadi adik-adik? Mereka akhirnya memutuskan untuk menjual Yusuf kepada orang yang kebetulan lewat di situ ya. Mereka menjual Yusuf. Lalu dari orang ini Yusuf dijual lagi ke Mesir. Benar sekali, mereka menjualnya kembali ya. Nah, mereka terus, saudara-saudaranya itu terus melakukan hal yang jahat ya adik-adik ya. Nah, sampai di sana kesusahan Yusuf tidak sampai di situ aja adik-adik. Di sana Yusuf juga dipenjara. Tetapi dari semua kesulitan yang terjadi di hidupnya Yusuf tetap taat, tetap percaya ya, dia tetap berdoa kepada Tuhannya. Nah, suatu saat Firaun bermimpi ya. Nah, di situ Yusuf datang dan menerjemahkan arti mimpi dari Firaun ini ada ya. Nah, Firaun bermimpi, lalu Yusuf mengartikan apa arti mimpi dari Firaun ya. Nah, dari situlah adik-adik Firaun mengangkat Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Ya, hebat ya adik-adik ya. Nah, yang tadinya Yusuf dijual, sebelum dijual rencana dibunuh, dijual, terus dipenjara, akhirnya dia tetap ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, akhirnya menjadi seorang penguasa di Mesir. Nah, suatu ketika, di seluruh bangsa terjadi kelaparan yang sangat hebat, ya. Nah, tetapi di Mesir, di tempatnya Yusuf, sendirilah yang ada bahan makanan, banyak makanan ya. Jadi dari semua tempat, semua bangsa datang untuk membeli bahan makanan di tempatnya Yusuf di Mesir ya. Dari banyak orang yang ada, dari bangsa-bangsa yang ada, ternyata datang juga saudara-saudaranya yang tadi ya, saudara-saudara yang tadi berencana untuk membunuh Yusuf. Mereka datang ya. Kira-kira saudara-saudaranya datang minta tolong sama Yusuf.
Yusuf mau nggak ya? Mau menolong mereka nggak ya? Datang meminta maaf, kira-kira Yusuf mau nggak? Kalau sih, ini Lose mikir-mikir dulu deh. Soalnya kan mereka udah jahat sama Lose. Ngapain harus ditolong? Biarin aja mereka mati kelaparan seperti itu ya. Itu kalau Lose. Akan tapi tidak seperti yang terjadi pada Yusuf ya. Nah, Bapak Yusuf memaafkan, mengampuni saudara-saudaranya ini yang tadinya jahat dan juga menolong saudara-saudaranya. Nah, dari cerita yang tadi kalau saya sampaikan, kayaknya sangat menarik ya adik-adik ya. Nah, dari situ banyak yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari yang sudah saya sampaikan? Yang pertama, kalau kita adik-adik yang di rumah kalau melihat temannya, saudara-saudaranya ada yang berbuat salah, ya, berbuat kesalahan, kita harus berani untuk mengingatkan. Kita harus berani untuk menegur, ya. Tentu saja harus dengan cara yang baik dan benar, ya. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Meskipun orang lain, teman-teman kita merencanakan hal yang jahat terhadap kita, ya, kita tahu pasti bahwa Tuhan kita merencanakan hal yang baik untuk kita, ya, seperti yang terjadi pada Yusuf, ya. Saudara-saudaranya merencanakan hal yang jahat, akan tetapi Tuhan merencanakan hal yang baik terhadap Yusuf. Apa tujuannya? Untuk menolong Yusuf, saudara-saudaranya, dan juga bangsa-bangsa lain, dan termasuk bangsa Israel, ya. Nah, apalagi yang kita bisa pelajari dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Dalam keadaan sesulit apapun, kita harus tetap percaya dan taat pada Tuhan seperti Yusuf. Meskipun kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi, tetapi dia tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan, ya. Dan yang berikutnya, apalagi kita harus saling mengasihi, ya, saling memaafkan, saling mengampuni seperti Yusuf, ya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang tadinya berniat jahat terhadap Yusuf, ya. Nah, seperti itu. Adik-adik, mungkin adik-adik ingat nggak kalau ada saudara-saudara, teman-teman, kakak, adik yang pernah berbuat salah, ya, terus datang meminta maaf kepada adik-adik, adik-adik maafkan nggak? Adik-adik kasih pengampunan, lepas pengampunan, ya, seperti Yusuf. Nah, sepatutnya kita juga memaafkan seperti Bapak Yusuf, ya. Nah, dengan memaafkan, hubungan kita dengan teman kita, saudara kita menjadi baik dan juga membuat hati kita tenang, ya, tidak menyimpan dendam, jadi membuat hati kita tentram, tenang, hati kita menjadi damai, ya. Dan juga yang terakhir, ya, apa yang bisa kita pelajari? Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menepati janjinya, ya. Seperti mungkin adik-adik pernah dengar, ya, Tuhan berjanji akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat besar, ya. Bayangkan saja, adik-adik, kalau Tuhan tidak mengizinkan hal buruk terjadi pada Bapak Yusuf, ya, kira-kira bangsa-bangsa bisa diselamatkan nggak? Ya, nah, kalau seperti itu,
Kalau Tuhan tidak mengizinkan semuanya terjadi, pasti bangsa-bangsa sudah mati kelaparannya. Akan tetapi Tuhan menepati janjinya melalui Bapak Yusuf, sehingga bangsa-bangsa dapat diselamatkan ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kita harus menjalani sikap Bapak Yusuf. Ya, firman kita pagi hari ini sampai di sini. Selesai aja kita semua berdoa. Kita tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati setiap kami, agar kami boleh dapat mengerti apa yang telah disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.